Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Ibu Mestiah Anggoro, Bu Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa UPTD SMP Negeri 2 Keras, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Halo, selamat jumpa kepada peserta didik baru UPTD SMP Negeri 2 Keras. Selamat bertemu dengan saya, Ibu Mestiah. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengantarkan kegiatan masa pengenalan lingkungan. Nah, konon kata nenek moyang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, masa pengenalan lingkungan penting bagi peserta didik baru. Kenal lingkungan sekolah berarti juga mengenal teman-teman yang baru, bapak ibu guru yang baru, tempat-tempat baru, termasuk di dalamnya yang baru adalah kurikulumnya, yaitu kurikulum merdeka. Apakah anak-anak tahu apa itu kurikulum? Jadi secara sederhana kurikulum itu pedoman pedoman yang harus dipedomani, yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang kurikulum merdeka dan P5. Apakah itu? Anak-anak, ada yang namanya keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu nomor 262/M/2022. Itu adalah keputusan menteri yang membahas tentang kurikulum merdeka. Di dalamnya yaitu ada struktur kurikulum dan pedoman penerapan kurikulum. Tentunya kurikulum yang dimaksud di sini adalah kurikulum yang dipakai untuk kegiatan di SMP Negeri 2 Keras yang disebut dengan KOSP. Jadi kurikulum operasional Satuan Pendidikan Khusus yang ada di SMP Negeri 2 Keras. Seperti itu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan struktur kurikulum merdeka. Ini terdiri dari dua bagian besar antara lain yang berkaitan dengan pembelajaran intrakurikuler dan yang berkaitan dengan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, yang pertama pembelajaran intrakurikuler, yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas tentunya dilakukan dalam masing-masing mata pelajaran. Seperti itu. Sedangkan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yaitu merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi P5 ini kegiatannya kokurikuler yang merupakan pendukung terhadap keberhasilannya sekolah dalam mengantarkan putra-putrinya mencapai standar kompetensi lulusan yang berupa atau hasilnya adalah generasi yang mempunyai profil Pancasila. Seperti itu. Nah, sekarang yang berhubungan dengan struktur kurikulum SMP, khususnya di SMP Negeri 2 Keras, untuk pelajaran yang bersifat umum, artinya ini diikuti oleh seluruh siswa,
Yang pertama yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua Pancasila atau pendidikan Pancasila. Yang ketiga bahasa Indonesia. Yang keempat matematika. Kelima IPA. Keenam IPS. Ketujuh bahasa Inggris. Kedelapan PJOK. Kesembilan informatika. Kemudian ada mata pelajaran seni, yaitu terdiri dari musik, rupa, teater, tari. Ini memilih salah satu. Cukup memilih salah satu. Apakah musik, apakah rupa, apakah teater, atau tari. Demikian juga untuk prakarya. Untuk prakarya ini juga ada satu pilihan. Satu pilihan. Apa yang dipilih? Apakah kerajinan, apakah rekayasa, atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu pelajaran mulok. Dalam hal ini SMP Negeri 2 Keras menggunakan mulok wajib yang merupakan dari Provinsi Jawa Timur. Mulok wajibnya yaitu bahasa daerah. Dalam hal ini kita memilih bahasa Jawa sebagai muatannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya beban jam pelajaran. Setiap minggu untuk pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam pelajaran, PKN 3 jam pelajaran, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, PJOK 3 jam, informatika atau IT 3 jam. Untuk seni rupa 3 jam dan bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Total 41 jam per minggu. Nah, jadi beban jam pelajaran ini akan kita bagi 2. 1 untuk intrakurikuler, sebagian untuk kegiatan P5. Dalam 1 tahun, untuk kegiatan intrakurikuler ini ada 1044 jam pelajaran alias 29 minggu. 1 tahun. Sedangkan P5 ini mendapatkan jatah 90 jam pelajaran atau 9 minggu. Kapan kita melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan kapan kita akan melaksanakan kegiatan P5 ini nanti akan diatur di dalam kegiatan tersendiri. Jadi P5 ini bisa dilaksanakan ikut di dalam kegiatan intrakurikuler sehari-hari atau ikut dalam kegiatan blok. Jadi nanti akan ada ketentuan sendiri apakah dilakukan setiap hari atau dilakukan secara blok. Seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang capaian pembelajaran. Yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Untuk pendidikan dasar dan menengah, capaian disusun untuk setiap mata pelajaran. Sedangkan SMP ini adalah fase D. Seperti itu. Pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran yaitu ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip bermakna dan menyenangkan. Jadi pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran harus menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.
proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, yaitu menyeluruh. Kemudian pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi pembelajaran ini prinsipnya bermakna dan menyenangkan sepanjang hayat, holistik, relevan, dan berkelanjutan. Nah, bagaimanakah dengan prinsip asesmen? Prinsip asesmen yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi sifatnya atau prinsipnya terpadu. Fasilitasi pembelajaran dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran. Kemudian asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Jadi asesmen harus berfungsi. Untuk apa dilaksanakan asesmen? Supaya efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Berikutnya, asesmen harus bersifat informatif, jadi merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik, bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter, kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Kemudian yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali murid sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi bersifat reflektif. Seperti itu nih. Bagaimanakah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta asesmen? Yaitu yang pertama, perencanaannya perlu adanya asesmen diagnostik. Apakah asesmen diagnostik? Yaitu asesmen awal dilaksanakan di awal pembelajaran. Ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga nanti bisa dipakai untuk layanan pada waktu kegiatan pembelajaran. Jadi yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan perangkat ajarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga, jenis, teknis, bentuk, instrumen. Jadi ini harus direncanakan dan dilaksanakan. Termasuk waktunya, nggih. Kemudian yang keempat yaitu modul ajar. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah dan atau membuat modul ajar merujuk pada modul ajar yang disediakan pemerintah, maka pendidik tersebut dapat menggunakan modul ajar sebagai dokumen perencanaan pembelajaran. Seperti itu, nih. Kemudian selanjutnya pengolahan hasil asesmen. Pengolahan hasil asesmen ini satuan pendidikan menyiapkan laporan. Jadi yang pertama harus ada strategi pengolahan. Kemudian yang kedua harus menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya hasil asesmen ini harus dilaporkan. Ada pelaporan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya terangkan bahwa P5 ini merupakan kegiatan
kokurikuler yang berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, adapun P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini terdiri dari tema-tema. Jadi dalam pencapaiannya ada beberapa tema yang disuguhkan yang harus dicapai, antara lain 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Suara demokrasi, 6. Rekayasa dan teknologi, selanjutnya yaitu kewirausahaan. Seperti itu. Nah, dari ketujuh tema tersebut nanti akan diwujudkan atau dicapai di dalam fase D atau di SMP ini tidak serta-merta setiap tahun minimal ada 3 tema yang akan dicapai, sehingga nanti pada akhir pembelajaran 3 tahun anak-anak sudah bisa mewujudkan seluruh tema yang ada. Seperti itu. Nah, untuk tahun ini SMP Negeri 2 Keras akan memilih tema yang mana, ini nanti akan dibahas khusus dalam KOSP yang akan disajikan dalam file yang lain, tidak ada di sini. Jadi secara garis besar saya pikir tentang kurikulum Merdeka dan P5 sudah cukup. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakannya secara bersama-sama, secara kompak dan merdeka, serta menyenangkan di sekolah yang baru untuk peserta didik baru. Demikian kan apa yang bisa saya sampaikan. Padang rumput, kembang mawar, kita sambut Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada video yang lainnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam merdeka belajar. Terima kasih.